Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, jika mantan mengkhianatimu, dia pun akan mengkhianati orang ketiga. Jadi ada pertanyaan menarik tuh. Ustadz katanya kalau mantan mengkhianati, maka batasnya dia akan berpisah dengan orang ketiga ketika tabungannya habis. Ya, jadi saat tabungannya habis, maka orang ketiga pun tidak lagi mau bersama dengan mantan. Tapi bagaimana kalau mantan ini memang sejak lahir sudah kaya raya? Ya, ibarat kata tidak mungkin jatuh miskin. Orang tuanya punya warisan dan mewariskan kepada dia cukup untuk misal 10 keturunan. Ya. Nah, kalau yang seperti ini kapan pisahnya dengan orang ketiga? Jadi ya, ketika mantan mengkhianati kita, maka yang namanya pengkhianatan itu akan menjadi kebiasaan. Seseorang yang sudah merasakan enaknya mengkhianati pasangannya, maka dia akan sangat mudah untuk melakukannya lagi, dan terus seperti itu. Jadi ketika dia sudah jenuh, sudah merasa bosan ya dengan orang ketiga, maka dia pun akan mengkhianati orang ketiga. Dan disitulah kemudian perpisahan itu terjadi. Yang namanya mencari kenikmatan hidup, kepuasan hidup, dan seterusnya, itu persis seperti halnya orang yang minum air asin atau minum air laut, tambah diminum tambah haus, ya. Nah, ketika mantan mengkhianati kita karena dia tidak pernah belajar bersyukur dengan kehadiran kita, dia tidak pernah berterima kasih dengan kehadiran kita, dia selalu merasa kurang, dan dia kemudian mengkhianati, itu pula yang kemudian akan terjadi pada mantan dan orang ketiga. Meskipun duit mantan tidak habis-habis, tapi mantan kemudian secara otomatis juga akan merasa bosan sendiri, akan merasa jenuh sendiri bersama dengan orang ketiga. Jadi ketika manusia itu dia tidak pandai bersyukur, maka yang terjadi di dalam hidupnya adalah azab, ya. Di antara azab-azab yang akan didapatkan oleh manusia adalah ketika dia tidak akan pernah bisa menemukan cinta sejati. Sesuatu yang dia dapatkan akan dia lepaskan. Sesuatu yang sudah susah payah untuk bisa dia raih akan dia buang, dan seterusnya. Dan itu adalah penderitaan yang luar biasa, ya. Ketika seseorang harus terus berganti pasangan, dan seterusnya. Maka ketika mantan mengkhianati kita, maka azab untuknya adalah pengkhianatan. Bukan dia yang dikhianati, tetapi dia yang akan terus mengkhianati, dia yang akan terus mengkhianati, dan seterusnya. Kok mengkhianati itu azab? Mungkin kalau kita lihat sekilas, sepertinya orang yang mengkhianati itu hidupnya baik-baik saja dan enak-enak saja. Padahal ketika orang mengkhianati dan dia tidak pernah menemukan apa yang dia cari dari pasangan barunya, itu adalah penderitaan yang luar biasa. Pisah lagi, cari lagi, ya, pisah lagi, cari lagi, dan terus seperti itu. Dan itu adalah azab yang akan mantan jalani.
ketika dia tidak akan pernah bisa menemukan cinta yang dia cari. Dan azab-azab lainnya, ya, seperti misal dia melihat teman-teman sebaya dia sudah mencapai begitu banyak hal. Mereka sudah berkeluarga, anak-anaknya sudah tumbuh jadi remaja bahkan dewasa, dan mantan akan terus terjebak pada pencarian cintanya yang semu tadi, ya. Dan disitulah dia akan menyadari bahwa apa yang selama ini dia pikir sebagai nikmat untuk dia, justru itu adalah azab tanpa akhir untuknya. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 kita diajarkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, ada begitu banyak orang yang berpikir bahwa harta benda, kekayaan, dan seterusnya itu adalah anugerah untuk dia. Tapi ketika orang tidak bersyukur dengan itu semua, maka semua kekayaannya adalah azab untuk dia. Kita sering melihat ada begitu banyak orang kaya, tapi hatinya terus merasa hampa. Baru 2 tahun menikah, kemudian bercerai. Baru beberapa bulan menikah, kemudian bercerai. Karena apa? Tidak ada lagi orang yang betul-betul jatuh cinta dan mencintai dia. Dalam perjalanan pernikahannya dia menyadari yang dicintai cuman hartanya, dan kemudian berpisahlah mereka, dan seterusnya. Nah, maka ketika orang kaya raya, belum tentu dia betul-betul bahagia. Tetapi justru dia akan merasa sangat menderita, karena di tengah-tengah gelimang harta benda yang dia miliki, dia tidak akan pernah bisa bertemu dengan orang yang betul-betul mencintainya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.